belajar hari ini. Ya? Ya. Semangat, ada yang? Jadi kamu jam berapa? Sudah sholat subuh semua atau? Sudah. Berarti yakin sudah sarapan? Lagi. Oke. Kita harus semangat. Kita untuk menerima pembelajaran. Baik. Untuk kita kelas, silakan ikut berdoa dulu. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, persilakan. Zai. Baik, untuk ketua kelas. Ahmad, ibu tanya dulu. Masuk semua hari ini? Masuk. Masuk semua ya? Ya. Tidak ada yang sakit? Ya. Tidak ada yang izin? Ya. Pintar semuanya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita untuk bisa menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak pelajar Indonesia yang baik. Kita menyanyikan dulu lagu nasional 1. Silakan sini, Sugita. Ya, di situ saya. Silakan berdiri. 1, 2, 3. Terima kasih, silakan duduk. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, dulu kalian mulai sebentar. Masih kan pelajaran yang kemarin? Mengenai apa? Tanaman. Oke, mengenai tanaman sayuran. Nah, sekarang sayuran yang ada di sekitar kita, kira-kira itu apa saja yang bisa kita olah? Tomat, kangkung, sawi, terong. Kalau terong itu tanaman sayur apa? Buah. Kalau tomat? Buah. Juga. Cabai? Buah. Daun. Lupa kan ya? Baik. Kemudian sebelumnya kita coba ada ibu punya rancangan di sini mengenai menganalisis ruang lingkup karakteristik dan jenis tanaman sayur. Kita sebentar ya. Kemudian di sini ada yang pertama ruang lingkup tanaman sayuran. Dipanen atau yang dikonsumsi. Kemudian di sini kita pada merujuk ketinggian tempat tumbuhnya. Untuk ketinggian tempat tumbuhnya, kira-kira yang ditanyakan ada berapa? Contoh tanaman misalkan yang dapat hidup di tempat tumbuhnya di dataran tinggi. Ya, tanaman apa? Contohnya sayuran apa? Kubis. Apa lagi? Brokoli. Brokoli. Seperti apa brokoli? Hijau. Seperti apa? Seperti bunga. Ada yang tahu kembang kok? Warnanya seperti apa? Putih, hijau, kuning? Hijau. Oke. Kalau brokoli warnanya? Baik. Kemudian kita coba di sini
ya. Sebelah. Indonesia sebagai daerah tropis dapat membudidayakan tanaman sayur sepanjang tahun karena tersedianya sinar matahari yang cukup. Jelas dari sini? Dapat tumbuh dengan baik di berbagai daerah di Indonesia, dan itu merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Untuk itu, kita patut bersyukur atas melimpahnya sumber daya alam atas tanaman sayuran tersebut. Sayuran merupakan tanaman hortikultura yang dibudidayakan secara intensif. Budidaya merupakan usaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda ataupun makhluk hidup agar lebih besar atau tumbuh dan berkembang biak atau bertambah banyak. Hal ini dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar atau konsumen yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan permintaan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan manusia karena kesadaran akan manfaat mengkonsumsi sayuran. Sayuran merupakan bahan pakan asal tumbuhan yang mempunyai kadar air dan serat tinggi. Banyak mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Setiap daerah mempunyai komoditas tanaman sayuran unggul yang berbeda. Perbedaan ini terjadi karena kondisi alam yang beragam. Pada daerah dataran tinggi, jenis tanaman sayuran yang dapat dibudidayakan yaitu kentang, wortel, dan brokoli. Pada daerah dataran rendah, jenis tanaman sayuran yang dapat dibudidayakan yaitu bawang merah, mentimun, dan jasing. Kegiatan identifikasi tanaman sayur adalah suatu kegiatan mengamati, kemudian mengelompokkan tanaman sayur menurut jenis-jenis tanaman sayur, ciri-cirinya, dan bagian-bagian yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Oke, adik-adik, setelah kalian mengamati aneka tanaman sayur, sekarang kegiatan kalian adalah mengidentifikasi tanaman sayur yang ada di sekitar kalian. Adapun hal-hal yang perlu diidentifikasi adalah pertama, apa saja tanaman sayur yang tumbuh di negara tercinta Indonesia. Dan yang terakhir, dari hasil identifikasi kalian tadi, isikan dalam beberapa tugas dalam buku kalian. Apakah kalian mengerti semua? Presentasikan hasil kegiatan diskusi yang telah kalian lakukan tentang identifikasi jenis-jenis tanaman sayur, ciri-cirinya, dan bagian-bagian yang bisa dikonsumsi manusia. Setiap kelompok peserta ini mempresentasikan hasil diskusi tentang identifikasi jenis-jenis tanaman sayur, ciri-cirinya, dan bagian-bagian yang bisa dikonsumsi manusia, dan membuat laporan hasil diskusi. Teman-teman, kita bertiga ini mau presentasi tentang tanaman sawi. Tanaman sawi ini ada kata lainnya nih, yaitu Contoh, kacang merah. Batang, contoh, asparagus. Asal tumbuhan yang mempunyai kadar air dan serat tinggi. Banyak mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. 2. Sayuran dikelompokkan berdasarkan bagian yang dapat dimakan atau dimanfaatkan. Berasal dari daun, tangkai daun, umbi, batang, akar bunga, buah, dan biji. Marilah kita pelajari bagaimana cara membudidayakan aneka jenis tanaman sayur. Hal ini penting sebagai informasi untuk menentukan jenis tanaman sayuran yang tepat dibudidayakan di wilayahmu. Berikut ini beberapa contoh tanaman sayuran. 1. Tomat. Tomat atau Lycophyllum esculentum merupakan tanaman perebus semusim, berbatang lemah dan berbiji basah. Daunnya berbentuk segitiga, buahnya hijau waktu muda,
dan kuning atau merah waktu tua. Perbanyakan tanaman ini umumnya dengan biji dan biasa dibudidayakan pada lahan kering. Umur panen tanaman tomat lebih kurang 55 sampai 61 hari setelah tanam. Tomat termasuk sayuran yang digemari. Tomat mempunyai berbagai manfaat, antara lain sebagai bumbu, lalapan, makanan yang diawetkan, saus tomat, buah, dan minuman atau jus. Buah tomat banyak mengandung vitamin A dan vitamin C. 2. Bawang merah. Bawang merah atau Allium cepa banyak dimanfaatkan untuk bumbu. Lihatlah di dapur. Kamu dapat menemukan bawang merah di tempat bumbu dapur. Bawang merah dapat dimanfaatkan juga sebagai rempah dan obat. Kandungan minyak atrisinya dapat menyembuhkan gangguan kesehatan. Bawang merah dapat tumbuh pada sawah atau tegalan. Panen bawang merah dapat dilakukan saat udara cerah. Umur tanaman 65 sampai 90 hari setelah tanam. 3. Kangkung. Kangkung atau Ipomoea reptans termasuk sayuran yang mudah dibudidayakan dan dipopulerkan. Hampir setiap penjual sayur menjual kangkung. Kangkung dapat tumbuh baik di daerah dataran rendah. Terdapat 2 jenis kangkung yang biasa dibudidayakan, yaitu kangkung darat dan kangkung air. Kangkung air memiliki daun dan batang yang lebih besar dibandingkan dengan kangkung darat. Kangkung dapat dipanen pada hari ke-27 setelah tanam. Pemanenan dapat dilakukan dicabut langsung atau dipotong dengan menyisakan buku batang. Setelah dipotong, kangkung dapat tumbuh dan dipanen kembali. Sudah bisa dipahami tadi? Ibu tanya dulu. Apa yang didapat? Yang keras. Mengetahui tentang Mengetahui jenis dan karakteristik tanaman sayuran, Iya. Bu. Mengetahui jenis dan karakteristik tanaman sayuran. Oke, ada yang mau menambahkan? Abdul? Mengetahui pengelompokan jenis-jenis sayuran. Mengetahui pengelompokan jenis-jenis sayuran. Sugita? mungkin mengetahui tentang yang mana yang tanaman sayuran yang mana yang baik ditanam di dataran tinggi. Sudah selesai? Ada yang sudah?
Sedang ya. Kalau gitu biasanya enak ada. Susah banget ya, silakan. Ya. Sudah siap tadi? Belum. Sudah. Dua-duanya sekarang lebih jelas dari nah ini ada airnya. Oh iya. Oke, silakan didiskusikan, nanti boleh menjadi bahan pertanyaan. Ini betul-betul aja. Silakan. Di dalam apa ayo? Ada di sini tak? Ya.
bukan ya. Kan dana loh. Jadi diisi dulu dinyata olah bumbu nyata proses pengolahan. Kayak berapa kan gitu? Ini jangan. Satu di mana? Oh iya. Sudah siap? Siap. Betul. Betul. Sudah berapa persen? Satu lagi. Oke. Ini sudah berapa persen? Sudah banyak kan? Banyak. Dan sini mau ini mau bisa banyak nih sambal. Banyak kan? Nah, itu bisa. Coba. Cuman memang agak sulit.
Sudah kita semua? Siapa yang sudah siap untuk presentasi waktu berapa? Silakan. Jangannya berkenan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Kusuma. Saya akan mewakili kelompok 1 untuk hasil diskusi kami. Yang pertama adalah mengenai jenis dan karakteristik tanaman sayuran. Tanaman jenis dan karakteristik tanaman sayuran daun adalah tanaman dapat dikonsumsi bagian daun dan batangnya. Contohnya sawi, bayam, kangkung, pakcoy, dan lain-lain. Tanaman jenis sayuran ini memiliki batang yang tidak berkambiu. Dan karakteristik tanaman yang kedua adalah tanaman sayuran buah. Tanaman sayuran buah ini adalah bagian yang dapat dikonsumsi dari tanaman ini, yaitu bagian buahnya. Contoh dari tanaman sayuran buah ini adalah tomat, cabai, terong, babas, pare, dan labu. Tanaman sayuran ini ada yang tumbuh merambat ataupun menjalar ke atas dan tumbuh lurus. Tanaman ini dapat dipanen lebih dari 1 kali. Yang ketiga ada tanaman sayuran batang atau tunas. Bagian yang dapat dikonsumsi dari tanaman batang atau tunas ini adalah batangnya dan tunasnya, yaitu contohnya tanaman sayuran batang yang dapat dikonsumsi adalah asparagus dan rebung. Rebung itu dapat diambil dari tunas bambu yang masih muda. Yang keempat adalah karakteristik tanaman sayuran bunga. Karakteristik tanaman sayuran bunga ini yaitu yang dikonsumsi adalah bagian bunganya seperti brokoli dan bunga kol. Dan yang kelima ada karakteristik tanaman sayuran umbi. Tanaman sayuran umbi ini bagian yang dikonsumsi yaitu umbinya yang terdapat di dalam tanah seperti wortel, lobak, kentang, bawang merah, dan lain-lain. Serta tanaman sayuran umbi ini tidak memiliki batang yang tidak berkambiu. Yang kedua ada pengelompokan tanaman berdasarkan tempat tumbuhnya. Dapat dibagi menjadi 3, yaitu tanaman sayuran dataran tinggi, tanaman sayuran dataran rendah, dan tanaman sayuran dataran tinggi dan dataran rendah. Contoh dari tanaman sayuran dataran tinggi adalah wortel, lobak, kubis, kentang, dan brokoli. Dan contoh tanaman dataran rendah yaitu bawang merah, kangkung, bayam, sawi, tomat, serta yang lain. Dan yang ketiga ada sayuran daratan tinggi dan dataran rendah. Sayuran ini memiliki contoh yaitu cabai, terong, dan kangkung, serta bayam. Dan pembahasan yang ketiga ada pengelompokan jenis tanaman sayuran berdasarkan bagian yang dapat dikonsumsi. Ada 6 dari pengelompokan ini, yaitu tanaman sayuran buah, tanaman sayuran daun, tanaman sayuran batang, tanaman sayuran umbi, tanaman sayuran bunga, dan tanaman sayuran kolong. Contoh tanaman sayuran buah seperti cabai, tomat, terong, gebas, are, dan lain-lain. Contoh tanaman sayuran daun seperti sawi, bayam, kangkung, dan lain-lain. Contoh tanaman sayuran batang atau tunas seperti rebung, bambu, dan asparagus. Tanaman sayuran umbi memiliki contoh yaitu wortel, kentang, bit, lobak, dan lain-lain. Dan contoh tanaman sayuran bunga seperti brokoli, bunga kol, dan lain-lain. Serta adapun contoh tanaman sayuran seperti buncis, kacang panjang, kacang kapri, dan lain-lain. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mungkin ini hasil diskusi kami. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 ya, sudah mempresentasikan hasil
Perkenalkan, nama saya Rahmat. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan untuk kelompok 1. Tadi kan ada membahas tentang tanaman yang berada di dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, seandainya tanaman sayuran yang di dataran tinggi kita tanam ke dataran rendah, apakah yang terjadi atau ada memiliki dampak atau perbedaan bentuk atau teksturnya? Apakah itu memiliki perbedaan secara spesifik atau bagaimana? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Mau ditanam sekalian? Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dan apa yang terjadi jika tanaman yang ada di dataran tinggi ditanam di dataran rendah? Tanaman yang berada di dataran tinggi itu contohnya seperti wortel dan kentang. Mungkin tanaman itu jika ditanam di dataran rendah akan menurunkan hasil produksi serta akan menurunkan bentuknya, misalnya menjadi kecil dan tidak dapat bertumbuh besar. Mungkin seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita beri aplaus dulu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Dari kelompok berapa juga? Dari kelompok 3, kelompok 4? Ada pertanyaan? Silakan. Ada yang ditanyakan? Kelompok 4? Kelompok di mana ya? Ini. Ada pertanyaan? Cukup? Ini kelompok berapa? Ada pertanyaan? Sandri? Enggak apa-apa, silakan. Jangan berdiri, tanyakan. Perkenalkan, nama saya Nikita Tandri. Di sini saya mewakili dari kelompok 4. Saya akan bertanya tentang sebutkan faktor apa saja yang dapat memengaruhi pertumbuhan tanaman sayuran. Terima kasih. Langsung tanggapi. Cari dulu. Silakan, boleh Indah, boleh yang lain. Tidak harus Abdul kan ya? Masih, jangan boleh. Gimana Indah? Saya akan menjawab pertanyaan dari Tandri. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman sayuran itu ada terbagi menjadi dua, yaitu ada faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam itu yaitu dari genetik dan hormon, sedangkan kalau faktor dari luar itu misalnya suhu, cahaya matahari, kelembapan, tanah, terus oksigen, unsur hara, air. Yang pertama yaitu tentang sayuran daun. Contohnya adalah kami di sini mengambil yaitu selada. Karakteristiknya adalah selada daun bentuknya bergelombang, cenderung berkerut-kerut, berwarna hijau, kekuningan. Selada jarang dibuat sayur, tetapi di sini biasanya dikonsumsi hanya dibuat salad atau lalapan. Yang kedua yaitu jenis sayuran, contohnya petsai. Petsai karakteristiknya yaitu batangnya pendek sekali hingga hampir tidak kelihatan. Yang bentuk daun bulat panjang, berbulu halus sampai kasar dan rapuh tulangnya daun utamanya lebar sekali dan berwarna putih serta banyak mengandung air. Jenis yang baik sayuran batang contohnya adalah asparagus.
karakteristiknya asparagus berwarna hijau, bagian batang yang dikonsumsi adalah bagian batangnya. Yang kedua yaitu jenis sayuran batang adalah rebung bambu. Jadi karakteristiknya di sini adalah rebung bambu berwarna hijau keputih-putihan. Yang ketiga jenis sayuran bunga, yaitu contohnya adalah brokoli. Karakteristiknya brokoli berwarna hijau yang dapat dikonsumsi adalah bagian bunga. Dan yang kedua jenis sayuran bunga yaitu bunga turi. Karakteristiknya bunga ini berwarna putih. Dan jenis sayuran umbi, contohnya di sini kami mengambil adalah wortel. Karakteristik wortel di sini bentuknya panjang, lonjong, dan memiliki warna oranye serta tumbuhnya ini di dalam tanah. Dan yang selanjutnya adalah sayuran buah. Jadi kami di sini mengambil contohnya adalah tomat. Tomat memiliki karakteristik yang memiliki batang yang lemah, daun berbentuk segitiga berwarna hijau tentunya, dan buahnya pada saat muda memiliki warna hijau muda, dan pada saat tua yaitu memiliki warna kuning dan merah. Warna bentuk buahnya adalah bulat, bisa dimakan secara langsung, juga bisa diolah sebagai masakan atau minuman seperti jus. Dan yang selanjutnya adalah jenis sayuran kolong. Contohnya seperti kacang panjang. Kacang panjang memiliki karakteristik bentuknya tentu saja panjang, Bu. Ya, selanjutnya adalah daunnya segitiga berwarna hijau dan batangnya itu merambat. Poin yang kedua adalah jenis tanaman sayuran yang tumbuh di dataran tinggi, yaitu yang pertama di sini kami mengambil wortel, lobak, kubis, kol, dan bit. Dan jenis tanaman sayuran yang tumbuh di dataran rendah: cabai, tomat, jagung, terong, sawi, kacang panjang, dan labu siam. Dan jenis tanaman sayuran yang tumbuh di dataran tinggi, dataran rendah, contohnya adalah cabai, terong, kangkung, bayam, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah apa saja pengulangan tanaman sayuran berdasarkan bagian yang dikonsumsi. Contohnya adalah seperti tomat. Tomat yang pasti adalah dikonsumsi adalah buahnya, Bu, yang pasti. Dan kalau wortel yang pasti adalah yang dikonsumsi yaitu umbinya. Dan sayuran umbi contohnya yang adalah kentang dan wortel. Sayuran buah itu contohnya seperti cabai, terong, dan sayuran bunga yang pasti adalah contohnya seperti brokoli, bunga turi, dan sayuran kolong contohnya seperti kacang panjang, Bu, dan kapri. Dan itu saja mungkin hasil diskusi dari kelompok 2. Sekian dari saya dan terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya. Sekarang diberi kesempatan untuk kelompok 1, 3, dan 4 ya, untuk bertanya ataupun menanggapi presentasi dari kelompok 2 ini. Silakan. Kelompok 2, mohon maaf, kelompok 1, 3, 4. Yo, ada yang bertanyakan? Silakan. Dari kelompok berapa ini? Perkenalkan, nama saya Lutfi. Saya mewakili dari kelompok 4 ingin memberikan pertanyaan. Tolong jelaskan alasan mengapa tomat membutuhkan lebih banyak sinar matahari. Mungkin itu saja. Terima kasih. Tomat lebih banyak membutuhkan sinar. Saya ingin bertanya ya. Oke, silakan. Kelompok 2.
kenapa tomat itu membutuhkan sumber cahaya. Jadi kenapa tomat itu memerlukan sumber cahaya? Karena di sini tomat ini sangat penting mendapatkan sinar matahari secara langsung, karena sini tomat agar pertumbuhan buahnya dan perkembangan tanaman tersebut adanya perkembangan fotosintesis dari cahaya matahari ini, supaya tumbuh kembangnya dari tanaman tomat dan buah ini cepat membesarnya. Seandainya tidak ada cahaya matahari, mungkin akan mengecil, Bu, akan cenderung kerdil dan pertumbuhannya itu tidak maksimal. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Mau ditambah atau tidak? Cukup. Cukup. Bisa ditambahi ya? Bisa. Ada lagi? Silakan. Oke, saya dari perwakilan kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Nah, tadi kalian kan ada membahas tentang tanaman selada. Pertanyaan saya itu, apa saja persyaratan tumbuh tanaman selada? Mungkin itu saja. Apa saja? Persyaratan tumbuh tanaman selada. Bisa ditolong pertanyaannya? Baik, silakan. Berikan jawabannya. Bagaimana? Ayo deh, teman kami. Ayo, sudah. Perkenalkan, saya Dewa yang Sekitar Rajani. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Diki Hermanto, yaitu dari kelompok 1. Tadi pertanyaannya itu persyaratan tumbuh tanaman selada, ya kan? Nah, tanaman selada ini bagusnya ditanam di dataran tinggi. Yang pasti tanaman selada harus memiliki tanah yang subur, memiliki unsur hara yang tinggi, memiliki pH tanah yang standar atau maksimal. Jadi tanaman selada bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik dan subur. Itu saja jawaban dari kami. Satu, bisa ditangani tadi? Bisa. Ada lagi? Belum. Oke, baik. Terima kasih. Untuk kelompok yang lain, kelompok berapa? 3. Silakan. Kelompok 2, silakan disimak pertanyaannya. Perkenalkan, saya Rosita, perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa yang akan terjadi jika curah hujan terus-menerus terjadi pada saat proses pertumbuhan tanaman sayur? Jadi mana pertanyaannya? Bisa.
Yang pasti kalau curah hujannya tinggi akan menyebabkan mudahnya berkembang biak hama dan juga penyakit yang harus dihindari oleh petani. Sehingga sangat penting untuk menjaga kelembapan bagi tanaman. Tanaman tersebut jika terserang penyakit akan susah dalam mengobatinya. Sehingga mungkin sesudah curah hujan atau hujannya lebat itu akan dilakukan penyiraman untuk menghilangkan mungkin kotoran atau zat asam dari percikan curah hujan tersebut. Sekian dari saya, pertanyaan dari jawaban saya, terima kasih. Nomor 3, bisa diterima jawabannya? Bisa lagi? Saya lagi. Kalau memang belum memahami mungkin masih bisa bertanya lagi terkait dengan pertanyaan yang sudah. Kalau memang belum ya. Baik. Ada lagi? Ada pertanyaan? Ke kelompok 2. Selesai? Selesai? Cukup? Baik. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasilnya. Ada kelompok 2 dan mohon maaf 3 dan 4. Kelompok berapa? 3. Tadi sudah kelompok 4 sudah duluan. Silakan. Kita beri kesempatan dulu. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintan. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, bagaimana jenis dan karakteristik tanaman sayuran. Yang pertama, sayuran buah seperti tomat. Karakteristiknya tomat dapat tumbuh di daerah tropis dan subtropis, membutuhkan intensitas cahaya matahari yang tinggi sekitar 12 sampai 14 jam per hari. Tomat dapat tumbuh di daerah dataran rendah maupun dataran tinggi dengan kelembapan kurang lebih 25%. B. Yang kedua, sayuran bunga seperti brokoli. Karakteristiknya dapat tumbuh di daerah dataran tinggi warna hijau. Yang ketiga, sayuran daun seperti kangkung. Karakteristiknya baik di daerah beriklim dingin maupun daerah beriklim panas. Dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik di dataran rendah sampai tinggi kurang lebih 2000 meter di atas permukaan laut. Yang keempat, sayuran batang seperti rebung. Karakteristiknya dapat tumbuh di dataran rendah beriklim di daerah tropis. Yang kelima, sayuran umbi seperti kentang. Karakteristiknya dapat tumbuh di dataran tinggi. Yang keenam, sayuran kolong seperti kacang panjang. Karakteristiknya dapat tumbuh di dataran sedang dan hidup menjalar. Yang kedua, apa saja penggolongan tanaman sayuran berdasarkan tempat tumbuh? Yang pertama, sayuran dataran rendah. Dataran rendah merupakan dataran yang memiliki ketinggian di bawah 600 m dari permukaan laut. Jenis sayuran yang dapat tumbuh pada daerah dataran rendah yaitu cabai, tomat, jagung, bayam, terong, sawi, dan kacang panjang. Yang kedua, sayuran dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan dataran yang memiliki ketinggian di atas 600 meter dari permukaan laut. Contohnya wortel, kentang, kapri, kubis, kol, dan sebagainya. Sudah selesai? Yang ketiga, apa saja penggolongan tanaman sayuran berdasarkan bagian yang dikonsumsi? Penggolongan tanaman sayuran pada bagian yang dikonsumsi adalah bagian daun, batang, buah, bunga, umbi, dan sayuran kolong.
Contoh sayuran daun, sawi, kangkung, batang. Contohnya asparagus dan rebung. Yang ketiga buah, tomat, terong, cabai. Yang ketiga sayuran bunga, contohnya kembang kol dan brokoli. Yang kelima sayuran umbi, contohnya kentang, wortel, dan lobak. Yang keenam sayuran kolong, contohnya kacang panjang, kacang kapri, dan kacang merah. Mungkin itu saja diskusi yang saya sampaikan dari kelompok 4. Jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang Ibu beri kesempatan untuk kelompok 1, 3, dan 2 untuk bertanya ataupun menanggapi dari hasil presentasi kelompok 3. Silakan. Ya, dari kelompok mana nih? Oke, kelompok 4 dulu ya. Silakan. Ya, perkenalkan saya dari perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 4. Jelaskan akibat yang terjadi apabila pengolahan lahan dalam budidaya sayuran tidak dilakukan dengan baik. Jelaskan Akibat yang terjadi apabila pengolahan lahan dalam budidaya sayuran tidak dilakukan dengan baik. Oke, jelaskan akibat yang terjadi apabila pengolahan lahan tidak dilakukan dengan baik bagi tanaman sayuran. Kelompok 3 ya. Oke. Bisa ditanya kelompok 4. Pertanyaannya, silakan diberikan jawaban. Gimana? Sudah siap? Ayo jawabannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Tadi pertanyaannya kan, jelaskan akibat pengolahan pengolahan tanah pada budidaya tanaman sayuran
4. Tanaman sayuran apa saja yang tumbuh di daerah tropis? Coba jelaskan. Minta tolong jelaskan. Oke, silakan untuk kelompok 3, kelompok 4. Bisa dikali pertanyaannya? Bagaimana? Sudah siap jawabannya? Ayo. Kenalkan, nama saya Neva. Yang bertanya tadi siapa? Kenalkan, nama saya Neva Netiani. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ya. Kita jelaskan tanaman sayuran yang dapat tumbuh di daerah tropis, yaitu seperti tanaman sawi dapat tumbuh di daerah memiliki suhu malam hari seperti 15,6 derajat Celcius dan siang hari memiliki 21,1 derajat Celcius. Curah hujan yang sesuai dengan tanaman sawi berkisar pada antara 1000 sampai 1500 mm per tahun. Sekian jawaban dari saya. Benar. Bertanya boleh. Mungkin dari lanjutan pertanyaan tersebut. Pertama. Sudah? Kurang? Kalau kurang ditanyakan lagi, boleh. Ada lagi? Sudah? Dari kelompok 2, ada pertanyaan mungkin? Ada. Silakan. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 4. Nah, tadi kan sudah disebutkan sebelumnya ada beberapa jenis tanaman sayuran, yaitu tadi ada sayuran daun, sayuran batang, sayuran buah, terus sayuran ubi dan sayuran kolong. Nah, yang saya tanyakan, apakah jambu itu termasuk jenis sayuran atau bukan? Dan apabila termasuk jenis sayuran, dia itu termasuk dalam golongan jenis apa? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Apa tadi? Jambu ya? Apakah dalam jenis sayuran? Jauh. Dalam jenis sayuran apa? Silakan dijawab.
Spontanitas, silakan dijawab. Untuk kelompok 2 pertanyaannya bisa diulang lagi. Oke, silakan diulang. Karena tadi sudah ada disebutkan sebelumnya beberapa jenis sayuran seperti sayuran daun, batang, buah, terus bunga dan kolong. Nah, yang saya tanyakan, apakah tanaman jamur itu termasuk dalam jenis tanaman sayuran, dan apabila termasuk dalam jenis tanaman sayuran itu termasuk dalam jenis apa? Permisi. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jamur itu termasuk sayuran karena jamur itu tidak memiliki klorofil sehingga dapat dikonsumsi karena memiliki kandungan zat gizi yang tinggi. Mungkin itu saja. Instruksi Bu. Ya. Jadi di sini kan tadi membahas tentang sayuran jamur tuh. Jadi di sini kan kami tadi bertanya kan ada sayuran batang, daun dan lain-lain tuh. Jadi pertanyaan kami di sini jamur ini termasuk di sayuran mana? Ya, golongannya itu termasuk di batang kah, daun kah, umbi kah? Mungkin ya itu Bu. Ya. Gimana tanggapannya? Untuk kelompok 4. Ya, mungkin saya akan menambahkan sedikit. Jamur tersebut termasuk dalam golongan sayuran batang atau tunas. Bisa dipahami atau belum bisa diterima? Jangan belum? Belum diterima. Untuk kelas? Mungkin kurang rinci aja jawabannya. Oke, kelompok 4 dari mana? Bagaimana? Kelompok 4, ada jawaban lagi atau tidak? Bagaimana? Baik, untuk menyingkat waktu, Ibu coba berikan sedikit bantu ya. Jawab tadi apakah jamur itu termasuk dalam sayuran dan sayuran apa? Jamur itu bukan termasuk dalam jenis sayuran. Karena jamur tidak memiliki daun, tidak memiliki biji, tidak memerlukan sinar matahari untuk pertumbuhannya. Ya, perlu dicatat adalah jamur tidak termasuk dalam jenis sayuran. Nah, baik, bisa dilanjutkan? Bisa. Pertanyaannya? Sudah atau lagi? Sudah, baik. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok. Sekarang kita lanjutkan presentasi untuk kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 3. Dipersilakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Krisnawati. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, bagaimana jenis dan karakteristik tanaman sayuran?
sawi. Karakteristiknya secara umum tanaman sawi biasanya mempunyai daun panjang, halus, tidak berbulu dan tidak berkerok. Yang kedua, sayuran bunga, contohnya turi. Karakteristiknya berdaun kecil dan bunga yang berwarna putih serta memiliki kelopak yang besar. Yang ketiga, sayuran batang, contohnya rebung. Karakteristiknya yaitu tunas bambu yang masih muda, mempunyai batang yang berwarna putih, bertekstur lunak dan memiliki daun yang berbulu halus. Yang keempat, sayuran buah, contohnya tomat. Karakteristiknya memiliki lemak pada batang, memiliki batang berbulu halus, dan memiliki biji yang berair. Yang kelima, sayuran umbi, contohnya wortel. Karakteristiknya secara umum wortel hidup di dataran tinggi, berkembang dalam tanah dan memiliki berbagai helai daun. Yang kedua, apa saja penggolongan tanaman sayur dan berdasarkan tempat tumbuhnya. Penggolongan ada 3, yaitu ada yang di dataran rendah, dataran tinggi, dan dataran rendah dan tinggi. Contoh yang ada di dataran rendah seperti sawi, bayam, kangkung, dan lainnya. Contoh yang ada di dataran tinggi seperti wortel, kubis, brokoli, dan lainnya. Contoh yang ada di dataran tinggi dan rendah seperti cabai, terong, kangkung, dan lainnya. Apa saja penggolongan tanaman sayur berdasarkan bagian yang dikonsumsi. Jenis sayur yang dapat dikonsumsi yaitu sayuran daun, contohnya bayam, sawi, dan kangkung. Yang kedua, sayuran bunga, ada brokoli, kembang kol, dan bunga turi. Yang ketiga, ada sayur batang, ada asparagus, contohnya rebung dan pakis. Yang keempat, ada sayuran buah, ada tomat, cabai, dan timun. Yang kelima, sayuran ubi. Sayuran ubi terdapat 2 macam. Sayuran ubi akar, contohnya batang, wortel, dan pit. Dan sayuran ubi lapis, contohnya bawang merah, bawang putih, dan bombay. Dan yang terakhir, sayuran polong, contohnya kacang merah, kedelai, dan buncis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hasil dari diskusi kelompok kami. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih atas presentasinya untuk kelompok 4. Nah, sekarang beri kesempatan yang mau menanggapi, silakan. Yang mau bertanya, silakan ke kelompok 3. Silakan. Kelompok 1? Oh, sudah ada. Oke, silakan. Perkenalkan, kami dari perwakilan dari kelompok 1. Kami ingin bertanya, tadi kan ada membahas tentang tanaman bayam. Nah, di sini pertanyaan kami, sebutkan berapa jenis tanaman bayam dan jelaskan. Terima kasih. Bisa dipahami pertanyaannya? Silakan.
cabai dapat tumbuh optimum pada iklim yang kering dengan ketinggian 400 mdpl. Tanaman mentimun membutuhkan cahaya matahari yang cukup dengan suhu optimum 21 derajat Celcius sampai 26 derajat Celcius. Tekstur tanah yang sesuai yaitu tanah liat dengan pH 6 sampai 7. Mungkin itu saja jawaban dari kami. Baik, terima kasih kelompok 4 yang sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 3 ya. Pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana kelompok 4? Bisa? Diterima? Baik, terima kasih. Ada lagi? Ada. Baik, silakan dari kelompok 2. Perkenalkan, saya dari perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Apakah ada sayuran-sayuran yang termasuk dalam dua jenis golongan jenis sayuran? Apakah ada? Ada sayuran-sayuran yang termasuk dalam dua jenis golongan jenis sayuran. Dua jenis golongan sayuran. Bisa diterima pertanyaannya? Kelompok 3. Silakan dijawab. bawang merah, bawang putih, dan bombay. Bagaimana? Sudah selesai jawabannya? Oke. Dengan kelompok 2, bagaimana jawabannya? Kurang, Bu. Kurang? Kan maksudnya itu kan misalnya satu sayuran itu Ya. sayuran itu bisa dikelompokkan dua bagian. Ya. Misalkan kita memiliki satu tanaman, tapi satu tanaman ini memiliki dua golongan. saya termasuk dalam sayuran daun Ya. Ada daun dengan batang atau buah dengan umi. Ya. Kemudian untuk kelompok berapa tadi? 3. Bagaimana? Ya. Silakan Jessica. Gimana jawabannya? Lanjutkan. Bagaimana? Sebenarnya, oke, dibantu ya. Sebenarnya
Sebenarnya dari pertanyaan tersebut tadi, apakah ada satu jenis tanaman yang masuk dalam satu jenis tanaman sayuran ya, yang masuk ke dalam dua golongan? Sebenarnya tidak ada sebenarnya ya, karena tanaman sayuran itu kalau kita sudah mengklasifikasikan itu adalah tanaman sayur. Contoh, biasanya mungkin yang dipertanyakan adalah bayam, kangkung, ataupun sawi, karena itu kan ada batang semu yang bisa kita konsumsi. Itu adalah batang semu, sebenarnya itu termasuk dalam sayuran dan daun. Jadi hanya ada satu sayur dan bisa dipahami, bisa dimengerti. Baik, kita lanjutkan. Sudah semua? Sudah. Ada pertanyaan? Sudah. Kita semua sudah melakukan presentasi. Baik, tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih. Kita sudah melakukan banyak pembelajaran hari ini. Kemudian kita mencoba untuk menyimpulkan apa sih yang kita dapat dari pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Dari anak ibu semua yang ada di sini? Apa? Untuk pembelajaran yang sudah kita pelajari dari awal, kita bisa melihat PPT, kita bisa melihat video, dan kita tadi sudah diskusi, kemudian tadi sudah presentasi dan sudah tanya jawab. Nah, sekarang kita simpulkan apa yang kita dapat. Yuk, silakan anak-anak. Anda bisa menyimpulkan? Silakan. Oke. Silakan. Rahmat menyimpulkan dari hasil pembelajaran hari ini. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kesimpulan saya atau kita semua, ilmu yang kita dapat kali ini, kita di sini belajar secara spesifikasi mendalami tentang seperti tanaman sayuran, buah, daun, umbi, polong, dan kita di sini mempelajari secara spesifikasi atau secara mendalam, dan mungkin cara pembelajarannya juga Bu, cara pembelajarannya juga mungkin kita di sini pembelajaran yang secara mudah dimengerti, mudah masuk, mudah dipahami oleh teman-teman. Mungkin sebelumnya mungkin tidak pernah kita belajar seperti ini. Kita belajar di sini kita banyak mengungkapkan, belajar berbicara di depan umum, contohnya Bu, berbicara, berdiskusi dengan teman, mungkin kerjasama tim. Mungkin itu saja mungkin dari hasil saya. Sekian dari saya, terima kasih. Kesimpulan dari teman kita Ahmad tadi ya, bahwa kita sudah banyak belajar mengenai baik karakteristik tanaman sayuran. Ada beberapa penggolongan tanaman sayuran. Ada sayuran daun, sayuran buah, sayuran umbi, dan sebagainya. Ada yang mau menambahkan? Ada yang menambahkan? Bagaimana? Cukup? Baik, jadi kita sudah banyak belajar mengenai karakteristik tanaman sayuran yang ada di Indonesia. Kita juga ada dua jenis tanaman, yaitu tanaman sayuran dataran tinggi dan tanaman sayuran dataran rendah. Dan banyak sekali dari contohnya yang sudah disebutkan di sini ya. Baik, terima kasih. Ibu rasa cukup sekian dulu pembelajaran hari ini mengenai karakteristik tanaman sayuran. Bisa kita tutup dulu dengan doa. Sebelumnya, terima kasih sekali. Sebelum kita upload dulu, karena kita sudah belajar dengan baik. Kemudian, sebelumnya kita tutup dulu. Silakan ketua kelas. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Baik, satu lagi kita merefleksi apa yang kita dapatkan hari ini. Di sini ada
Bisa. Saya lanjutkan. Baik. Untuk materi apakah mudah? Mudah. Diterima? Bisa. Bisa diterima. Bisa dipahami? Bisa. Dipahami. Alhamdulillah ya. Berarti bisa kita belajar dengan cara seperti ini ya. Kita bisa menciptakan suasana yang nyaman untuk belajar. Kemudian tadi pembelajaran sudah ada ya, sudah bisa diterima dengan baik. Kemudian kedepannya mau yang seperti apa?